Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Gigi Cici Widya Anggraini, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 10 kelompok 4 pemerintah Kota Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep WOG atau Whole of Government dan apa pentingnya pemahaman WOG bagi CPNS. Jadi, Whole of Government itu apa? Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG sendiri menunjukkan bagaimana lembaga pelayanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah respon pemerintah yang terpadu. Apa saja prinsip-prinsip WOG? Prinsip-prinsip WOG yang pertama ada kolaborasi, yang kedua ada kebersamaan, yang ketiga ada kesatuan, lalu yang keempat ada tujuan bersama, dan yang terakhir adalah melibatkan seluruh sektor. Mengapa WOG itu penting? Yang pertama adanya faktor eksternal, di mana adanya dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan agar terwujud penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Yang kedua adanya faktor internal, di mana ego sektoral akan berakibat kompetisi antar sektoral sehingga kontraproduktif. Dan yang ketiga adanya potensi disintegrasi bangsa karena keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat. Lalu yang terakhir adanya perkembangan teknologi dan informasi. Lalu bagaimanakah praktek WOG? Yang pertama adalah dengan penguatan koordinasi antar lembaga. Ini dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Dan yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, di mana pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Yang ketiga adalah membentuk gugus tugas, di mana pembentukan gugus tugas ini biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Yang terakhir adalah koalisi sosial, di mana bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus dalam koordinasi ini. Lalu bagaimanakah cara kita melaksanakannya? Yang pertama adalah dengan respon pemerintah terintegrasi, yang kedua menghilangkan sekat sektoral, yang ketiga kerjasama antar instansi pemerintah, lalu kolaborasi, koordinasi, dan juga sinergi. Lalu apa yang dimaksud dengan e-government sebagai pintu masuk WOG? E-government dapat mendukung penerapan WOG dengan cara yang pertama adalah ketersediaan CIO atau Chief Information Officer, yang kedua interoperabilitas sektor publik atau kapasitas pertukaran informasi antar sektor, dan yang ketiga adalah dengan integrasi pelayanan online, presentasi portal nasional yang terhubung website. Ada beberapa tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama adalah kapasitas sumber daya manusia dan institusi, di mana kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, adanya nilai dan budaya, di mana nilai dan budaya organisasi seperti halnya kapasitas SDM dan institusi. Nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan, di mana kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Ada 4 jenis praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif, di mana pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua adalah pelayanan jasa, di mana pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga adalah pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain. Lalu pelayanan regulatif, pelayanan ini melalui penegakan hukuman dan peraturan undang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ada 5 pola pelayanan publik. Yang pertama adalah teknik fungsional, di mana suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang WOG dan fungsi dan kewenangannya. Yang kedua adalah satu atap. Ini dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah sesuai kewenangan masing-masing. Yang
ketiga adalah satu pintu, secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat ini dia terpusat, dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayan instansi pemerintah lainnya. Dan yang terakhir adalah elektronik. Ini bersifat elektronika dan online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat sebagai pengguna. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai whole of government. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.